Wahai saudara Sony Harsono dan Intan Septia Hanida, perlu kalian pahami bahwasanya pada hari ini tanggal 14 Desember tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 1447 Hijriah. Pada hari ini dengan izin Allah, dengan restu dari kedua orang tua kalian, dan dengan iringan doa kita semua yang hadir pada kesempatan ini, hari ini akan menjadi hari yang bersejarah untuk kalian berdua. Karena pada hari ini ikrar, ijab dan qabul yang akan mengikat kalian berdua dengan ikatan suci, ikatan syariat itu akan dilaksanakan. Maka nanti ketika ijab dan qabul telah dilaksanakan antara wali kepada calon mempelai laki-laki, maka pada saat itu secara otomatis status kalian akan berubah, bukan lagi sebagai bujang dan gadis, tapi berubah menjadi sepasang suami dan istri. Maka nanti ketika ijab dan qabul diucapkan, apa itu ijab? Ijab itu adalah janji penyerahan, sedangkan qabul adalah janji penerimaan. Jadi ijab dan qabul adalah perjanjian serah terima antara wali kepada calon mempelai laki-laki. Maka nanti diucapkan oleh wali kalimat ijab yang kurang lebih kalimatnya, wahai saudara Sony Harsono, aku nikahkan engkau dengan anak kandung yang bernama Plia Hanida, mas yang dibayar tuh. Itu kalimat yang pada intinya di sini Bapak Ibrahim sebagai wali orang tua daripada Intan Septia Hanida mengatakan kepada mempelai laki-laki, wahai Sony Harsono, Intan Septia Hanida ini adalah anak kandungku, darah dagingku, kasih sayangku, ku besarkan ia, ku didik ia, ku rawat ia dengan penuh kasih sayang, ku sekolahkan ia. Ketika ia sakit aku obati, ketika dia menginginkan sesuatu aku berusaha untuk memenuhinya. Dan saat ini Intan Septia Hanidah, anak kandungku darah dagingku ini, akan aku serahkan padamu. Berikut tanggung jawabku selama akan menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya dunia dan akhirat. Itu kalimat ijab yang nanti mungkin akan dijawab oleh saudara Sony, wahai ayah, saya terima nikahnya Intan Septia Hanida dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Yang pada intinya saudara Sony mengatakan, wahai ayah, aku terima nikahnya Intan Septia Hanida, darah daging ayah, anak kandung ayah, yang saat ini akan menjadi belahan jiwaku dan menjadi tanggung jawabku sepenuhnya dunia dan akhirat. Maka pada saat itu resmilah kalian menjadi sepasang suami dan istri. Sony Harsono menjadi seorang suami yang tugas utamanya adalah sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, dan Intan Septia Hanidah adalah sebagai seorang istri yang tugas utamanya adalah sebagai ibu rumah tangga. Maka ketika kalian sudah sah menjadi sepasang suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangga, tentu tidak berjalan selalu indah, tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pasti dalam proses perjalanannya akan ada banyak tantangan, halangan dan rintangan yang siap menghadang kalian. Dan nggak ada ceritanya sepasang suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu yang nggak pernah yang namanya cekcok, yang nggak pernah yang namanya ribut, berantem. Pasti sepasang suami istri pasti pernah mengalami yang namanya cekcok dan ribut. Kalau ada orang tua kita yang cerita kepada kita, nah ayah ibunya dia 30 tahun lebih berumah tangga, tapi alhamdulillah sampai sekarang tuh gak pernah yang namanya ribut-ribut, berantem, cekcok tuh gak pernah. Kalau ada orang tua kita yang bercerita kepada kita begitu, ketahuilah bahwasanya mereka sedang berbohong. Kenapa? Karena nggak ada ceritanya sepasang suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga sekian tahun pun yang nggak pernah cekcok atau ribut. Pasti semuanya pernah mengalami, bahkan Nabi pun pernah mengalami. Cuman bedanya di mana? Bedanya itu di volumenya. Di volumenya. Kalau orang itu ada imannya, kalau orang itu ada ilmunya, ketika terjadi cekcok ribut antara sepasang suami istri, jangankan mau di depan orang lain, jangankan mau di depan orang banyak,
di depan anak-anaknya sendiri aja dia akan malu kalau orang itu ada ilmu dan ada imannya. Tapi kalau orang itu nggak ada ilmunya, nggak ada imannya, ketika terjadi ribut antara sepasang suami istri, jangankan di depan anak-anaknya, bahkan di tua banyak pun cuek aja berantem, nggak ada malunya. Bahkan ini pernah kejadian sepasang suami istri ribut cekcok sampai kejar-kejaran bawa-bawa gagang sapu keliling kampung. Nah itu pernah nggak Pak RT di Babu Salam kejadian kayak gitu Pak RT? Ada nggak warganya kayak gitu? Oh, masya Allah. Nauzubillah, jangan sampai kejadiannya seperti itu. Mudah-mudahan kelak enggak yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian selanjutnya tentu dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara sepasang suami istri diibaratkan dalam Al-Quran itu adalah bahwa sepasang suami istri itu seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Ulama menyebutkan fungsi pakaian itu paling tidak ada 3. Yang pertama sebagai penutup, yang kedua sebagai pelindung, yang ketiga sebagai perhiasan. Sebagai penutup di sini maksudnya apa? Bukan hanya menutupi aurat, bukan hanya menutupi dari panas dan hujan, tapi juga menutupi kekurangan pasangan masing-masing. Setiap kita tentu pasti punya kekurangan. Nggak ada kita di sini nggak punya kekurangan, pasti punya kekurangan. Dan apa yang menjadi kekurangan dari pasangan kita, jangan sampai kita ceritakan atau kita umbar kepada orang lain. Bahkan kepada orang tua kita sendiri pun, apa yang menjadi kekurangan pasangan kita jangan kita ceritakan. Kita tutup rapat-rapat. Kalau bisa kita sempurnakan dengan kelebihan kita, jangan justru kita ceritakan kepada orang lain. Ini kebanyakan kadang ada ini masyarakat suami istri, apa yang menjadi kekurangan pasangannya diceritain sama temannya, diceritain sama tetangganya. Nauzubillah. Kemudian fungsi pakaian yang kedua adalah sebagai pelindung. Tentu sepasang suami istri harus bisa saling melindungi. Wabil khusus kepada seorang imam, pada seorang kepala rumah tangga harus bisa melindungi istrinya. Dan yang ketiga, fungsi pakaian yang ketiga adalah sebagai perhiasan, harus bisa saling menghiasi. Ketika kalian bisa menjalankan 3 fungsi pakaian ini, insya Allah kalian kelak bisa membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang paling penting adalah jangan lupa dalam mengarungi bahtera rumah tangga, jangan sampai meninggalkan sholat, karena dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak akan ada keberkahan bagi anggota keluarganya. Ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Tetap jaga sholat 5 waktu, insya Allah akan Allah beri keberkahan. Dan yang terpenting juga yang terakhir adalah tetap berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kalau sebelumnya orang tuanya cuma 2, kalau sudah menikah orang tuanya jadi 4. Semuanya orang tua yang wajib dihormati, wajib dipatuhi, wajib dimuliakan. Insya Allah kalau kalian bisa menjalankan ini, kelak kalian akan bisa membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Aku boleh hadza, astagfirullahaladzim. Saudara suami harus sholat, sudah siap kan? Kita kerja kabut.
Baik, Bapak Ibu dan sekalian, proses ijab dan kabul akan dilaksanakan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ankahtuka wa zawwajtuka ma amara Allah bihi min imsakin bil ma'rufin aw tasrihin bil ihsanin. Wahai Soni Hasono, Ya, saya kau menikahkan dengan anakku Intan Sapriyah Hamida dengan mas kawin 14 gram emas dan uang Rp1.225.000. Saya terima nikahnya Intan Sapriyah Hamida binti Ibrahim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaka wa jama'a bainaka bi khair. Al-Fatihah.